Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Perkenalkan, saya Siti Johrina Sela SKEP Nurse MKEP, dosen Poltekkes Kemenkes Maluku, Prodi D3 Keperawatan Ambon, dengan latar belakang pendidikan Magister Keperawatan Komunitas. Saya telah mengabdi sebagai dosen sejak tahun 2018, fokus utama pada peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang keperawatan lansia. Sebagai dosen, saya aktif mengajar mata kuliah di bidang keperawatan, diantaranya keperawatan gerontik dan keperawatan keluarga, serta keperawatan komplementer. Video ini merupakan salah satu persyaratan pengajuan sertifikasi dosen, serta menunjukkan komitmen saya dalam mendukung pengembangan ilmu keperawatan sebagai wujud tridharma perguruan tinggi melalui mata kuliah keperawatan gerontik. Mata kuliah keperawatan gerontik membahas konsep lansia dengan segala kompleksitas permasalahannya dan asuhan keperawatan kesehatan lansia dalam rentang sehat sampai sakit. Lingkup asuhan keperawatan lansia meliputi peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pemeliharaan kesehatan, dan pemulihan kesehatan gerontik dengan pendekatan proses keperawatan dan melibatkan keluarga secara penuh serta pemanfaatan sumber-sumber yang ada di komunitas. Capaian pembelajaran mata kuliah keperawatan gerontik terdiri dari 7 CPMK, diantaranya 1. Mahasiswa mampu memahami konsep asuhan keperawatan klien dalam rentang sehat sampai sakit pada lanjut usia. 2. Mampu memberikan asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, dan kelompok baik sehat, sakit, dan kegawat darurutan. Dengan memperhatikan aspek biopsikososial, kultural, dan spiritual yang menjamin keselamatan lansia sesuai standar asuhan keperawatan. Keempat, mahasiswa mampu mengelola asuhan keperawatan lansia sesuai kewenangan klinis. Dan yang kelima, mampu melaksanakan promosi kesehatan untuk meningkatkan pola hidup sehat lansia dan menurunkan angka kesakitan pada lansia. Materi pembelajaran sesuai dengan RPS, materi pembelajaran mata kuliah ini terdiri dari konsep lansia, konsep keperawatan gerontik, model keperawatan gerontik, proses keperawatan pada individu dan kelompok khusus lansia, dan prosedur pengkajian pada lansia, prosedur tindakan keperawatan, aplikasi asuhan keperawatan pada lansia dalam konteks individu. 8. Aplikasi asuhan keperawatan lansia dalam konteks kelompok. Pembelajaran keperawatan gerontik dilaksanakan menggunakan metode blended learning, yaitu menghubungkan pembelajaran tatap muka di kelas dan pembelajaran daring melalui platform seperti Zoom Meeting dan Google Classroom. Pendekatan yang digunakan adalah delivery, interaction, and assessment. Pada tahap delivery, materi disampaikan melalui presentasi multimedia, ceramah interaktif, dan studi kasus untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada mahasiswa. Selanjutnya, tahap interaction melibatkan diskusi kelompok, simulasi pengkajian, role play, intervensi keperawatan. Sedangkan tahap asesmen dilakukan melalui evaluasi pembelajaran tuntas atau mastery learning. Dosen fokus untuk memastikan bahwa semua siswa mencapai pemahaman yang mendalam dan penugasan penuh terhadap materi pembelajaran sebelum melanjutkan ke materi berikutnya. Bentuk evaluasi dilakukan melalui kuis secara berkala serta UTS dan UAS. Bobot penilaian mata kuliah ini terdiri dari 40% penilaian teori dan 60% penilaian praktek. Penilaian dilakukan secara objektif, transparan, dan mengacu pada RPS. Demikian paparan saya mengenai pengajaran mata kuliah keperawatan gerontik pada program studi D3 Keperawatan Ambon, Poltekkes Kemenkes Maluku. Selanjutnya, saya akan menyampaikan cuplikan video pembelajaran tatap muka yang saya lakukan di kelas Prodi D3 Keperawatan Ambon, Poltekkes Kemenkes Maluku dengan tema tempat pelayanan bagi lansia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, ini pertemuan pertama kita di mata kuliah keperawatan gerontik ya? Ya, Ibu. Oke, sebelumnya Ibu absen dulu ya.
Aisyah Uluwelang. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tempat pelayanan pada lansia. Kelihatannya pada capek ya karena sudah siang. Nah, ini Ica baru dari Seit ya ke sini. Oke, untuk itu sebelum kita masuk pada pembelajaran, kita ice breaking dulu. Nah, semua siap? Ikuti apa yang Ibu sampaikan, ya. Tangan di hidung, tangannya di hidung. Ikut yang Ibu bilang, ya. Ikuti yang Ibu bilang. Tangan di telinga. Tangan di mata. Tangan di hidung. Aduh, semua salah-salah. Oke, ulangi. Ini akan lebih cepat lagi. Pegang dagu, hidung. Pegang telinga, jidat, telinga. Oke, sudah pada fokus. Ya. Oke. Adik-adik bisa lihat ya. Sebelum kita masuk, Ibu sudah memberikan video tentang posyandu lansia. Nah, berdasarkan materi itu Ibu buatkan kuis. Ternyata masih ada mahasiswa yang memberikan jawaban kurang daripada nilai tertinggi, yaitu 5 ya. Masih ada sekitar 15 orang menjawab benarnya cuma 2 atau 3, sehingga rata-rata poin daripada evaluasi ini 3,55 poin. Dari gambar ini, apa yang ada di persepsi Anda? Tidak ada yang menemani. Kalau yang ini, yang ini? Kira-kira kesimpulannya apa dari ketiga gambar ini? Ya. Menurut saya kalau lansia itu semakin hari kan semakin menambah usia. Terus kalau anak-anaknya sudah meninggalkan atau pergi menikah, kan mereka pikiran sendiri, menyendiri, dan mereka juga sering mengingat keluarganya. Ada yang sudah berpulang dan juga lain sebagainya. Oke. Berarti kesimpulannya lansia itu sering merasa kesepian, ya. Adik-adik, data WHO menunjukkan bahwa every 35 seconds, one person die due to loneliness. Artinya apa? Bahwa kesepian pada lansia itu bisa menyebabkan kematian karena menyebabkan gangguan pada otak, kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Adik-adik, disinilah peran tempat pelayanan lansia menjadi sangat penting. Tempat-tempat seperti panti werda, daycare center untuk lansia itu tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan dan perawatan, tapi juga menyediakan lingkungan sosial bagi lansia agar mereka tidak cepat meninggal ataupun sakit karena adanya dukungan sosial atau suportif. Oleh karena itu, ya adik-adik, sebagai calon perawat yang nantinya ke depan kita akan menjadi perawat gerontik, ya, harus memahami berbagai bentuk tempat pelayanan lansia serta perannya masing-masing agar kita dapat memberikan asuhan keperawatan yang tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga pada aspek psikologis, juga dengan pendekatan psikososial dan spiritual. Tempat-tempat pelayanan lansia yang akan kita bahas pada siang hari ini adalah panti sosial, lanjut usia, pelayanan sosial di keluarga, pusat santunan lansia, dan yang keempat adalah foster care service.
Adik-adik sudah nonton link, semuanya sudah nonton link YouTube yang Ibu bagikan tentang panti sosial lansia? Sudah, Ibu. Oke. Menurut video itu yang kalian tonton, ada berapa peran perawat di panti sosial lansia? Siapa yang bisa sebutkan peran perawat yang kedua di panti sosial lansia? Ya, silakan Ona. Good. Selanjutnya kita akan membahas tentang pusat santunan lansia atau biasa disebut dengan pusaka. Ya. Jadi pusat santunan lansia atau pusaka ini bedanya dengan panti sosial lansia adalah lansia tetap tinggal atau berada bersama keluarga di rumah. Pusaka atau pusat santunan lansia memiliki beberapa tujuan ya. Yang pertama adalah meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup lansia. Yang kedua, memberikan perlindungan sosial bagi lansia yang tidak memiliki keluarga atau dalam kondisi yang sangat rentan. Ya, yang ketiga, menyediakan ruang untuk aktivitas sosial dan psikologis untuk lansia. Kita bisa lihat bahwa begitu banyak atau ada di sekitar kita lansia yang karena anak-anaknya bekerja, mengalami kehilangan atau kematian pasangan, berada di rumah dan mengalami kesepian, ya. Dan ini sangat beresiko untuk mereka jatuh dalam kondisi yang kronis atau sakit karena berpengaruh pada masalah psikologis. Adik-adik bisa kita lihat bahwa pada pusaka atau pusat santunan lansia ada beberapa bentuk layanan yang diberikan, yaitu yang pertama santunan dan bantuan sosial, tempat tinggal sementara atau tetap. Jadi kalau lansia tidak memiliki pendamping atau rentan di rumah, melalui pusaka kita bisa memberikan pendampingan untuk pindah atau tinggal sementara di keluarga lain. Kemudian yang paling penting daripada layanan yang diberikan di pusaka, kita selaku perawat bisa mengambil peran untuk pendampingan psikologis dan pelayanan kesehatan, ya. Karena melalui pendampingan psikologis, perawat bisa memberikan konseling, terapi kelompok, terapi spiritual. Nah, yang kemarin siapa-siapa yang terlibat dengan Ibu untuk kegiatan pengabdian masyarakat pada lansia di SEID? Ya, pasti sudah punya pengalaman ya di semester ini. Nanti ketika turun untuk praktek ke panti sosial dan di komunitas bisa mengaplikasikan konseling maupun praktek senam, ya, kegiatan-kegiatan terapi komplementer yang didapatkan ketika pengabdian masyarakat. Oke. Jadi pusaka atau pusat santunan pada lansia ini dibentuk dengan sasarannya adalah lansia terlantau atau tidak memiliki keluarga, lansia yang miskin atau dalam kondisi ekonomi yang sangat sulit, ya, dan lansia yang memerlukan perawatan dan perhatian khusus. Ibu pernah menemukan seorang lansia, ya, sudah kehilangan pasangan, ya, tinggal dengan seorang anak yang mengalami gangguan jiwa. Itu real yang ada di sekitar kita. Apakah Anda tahu, ibu itu sampai pernah rencana melakukan tindak kejahatan dengan memberikan racun tikus kepada anaknya yang mengalami gangguan jiwa. Karena tidak ada dukungan, Qadarullah pada hari itu ibu dipertemukan dengan beliau dan beliau curhat. Ibu mengambil peran selaku perawat, melakukan advokasi, mencari dukungan, ya, agar anaknya bisa dirawat di rumah sakit jiwa, dan beliau sendiri sebagai lansia mendapatkan dukungan dari pemerintah desa. Adik-adik, ini ada beberapa link, ya, yang bisa kalian akses untuk melihat bentuk-bentuk pusat
santunan lansia atau pusaka yang ada di Indonesia. Mungkin di Ambon ini masih terbatas ya untuk pusaka atau pusat santunan lansia. Semoga kita adik-adik sekalian bisa menjadi promotor, menjadi advokator supaya pusat santunan lansia atau pusaka ini bisa ada juga di banyak di Maluku. Selain tadi ada satu link channel berisi video edukasi, aktivitas dan informasi seputar lansia di Indonesia yang bisa kalian jadikan gambaran referensi agar kalian menerapkan pelayanan pada lansia yang ada di sekitar kita. Oke, selanjutnya kita akan menyaksikan bentuk pelayanan pada lansia berupa foster care service. Lewat. When Steve Lawrence went to visit his elderly mother, it's a short walk to her care facility. It looks like most of the other homes in the suburban urban neighborhood. Hi, Mother. How you doing? Mother was a very active person. She was one of those kind of people just go. But at 99 years old, Marjorie Lawrence is now partly blind. And after suffering many falls, she can't walk anymore. How's your leg doing? Well, No pain? he didn't want to put her in a large nursing home. I wanted to go across the street because I've seen the advantages of the individual care you get here and having your own room. You don't feel like you're in an institution. You feel like you're living with a family. There you go. That's because Marjorie Lawrence is living with a family. In this case, it's Carmel Durano's family in Carmel Durano's home. What would do for you every day? I think a lot of people hear the word foster care, they think of kids being taken from their families and placed in homes. What does it mean in this context? The residents are placed in your home, or they choose your home to live like a normal, it's very out. The day of the incident, Durano left her mother, who had been working with her for 27 years, in charge of the residents while she went out. Her mother says she didn't hear a call button or cries for help. During the investigation, they told us that she can't be left alone anymore because she's older. She's 78 already, but she was a home health caregiver. Durano says the incident was a wake-up call for her, and that her mother is no longer providing care. It was just a teaching moment that maybe we need. Oke, dari video Force Care Service tadi yang kalian saksikan, apa yang bisa disimpulkan? Silakan Nadia. Jadi itu dari video itu lansia itu dititipkan di keluarga yang memiliki perawat atau caregiver yang bisa dirawat bersamaan dengan lansia yang ada di rumah tersebut. Oke, benar. Jadi foster care service adalah layanan pengasuhan berbasis keluarga yang ditujukan kepada lanjut usia yang terlantar dan tidak memiliki keluarga ataupun punya keluarga tapi sibuk, kemudian dititipkan kepada keluarga yang lain atau pemerhati lansia untuk dirawat secara bersama-sama. Oke adik-adik, ini tugas baca ya. Nanti kalian baca dan buat resume tentang pelayanan lansia berbasis masyarakat, yaitu Posyandu Lansia dan Puskesmas Santun Lansia. Ya. Setelah kalian buat resume, nanti Ibu akan evaluasi. Sebelum kita masuk ke pertemuan berikut akan ada kuis. Oke adik-adik, pertemuan kita hari ini selesai. Sebelumnya, ayo kita stretching dengan senam cuci tangan. Teman-teman semua, kita akan melakukan senam rangka mencuci tangan.
Demikian video pembelajaran saya. Mari kita dukung peran perawat dalam perawatan lansia.